Gabung berbagai macam elemen mahasiswa, ada dari Universitas Lampung, ada dari Politeknik. Yuk. Aksi hari ini, untuk kegiatan aksi hari ini sampai pada jam 12.12 kita dari Aliansi Lampung Memanggil masih ditahan oleh kepolisian untuk masuk ke dalam, yang mana kita ketahui bersama. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa Lampung tolak UU Cipta Kerja berakhir ricuh. Aksi ribuan mahasiswa Lampung menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kamis 30 Maret 2023 berakhir ricuh. Aksi dari berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung itu diwarnai hujan batu dan gas air mata akibat negosiasi tidak menemukan titik temu. Terlihat pihak kepolisian yang berjaga menyemprotkan gas air mata untuk membubarkan massa aksi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Massa mahasiswa ngotot ingin merangsek ke dalam kantor DPRD Provinsi Lampung. Padahal Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Kumai, sempat menyatakan dengan pengeras suara akan keluar menemui mahasiswa. Namun massa gabungan dari berbagai kampus di Kota Bandar Lampung itu tetap menginginkan masuk ke halaman gedung DPRD Lampung. Bahkan massa mahasiswa sempat melakukan pengerusakan kawat barrier yang dipasang petugas kepolisian di depan pintu masuk DPRD Lampung. Sebelumnya, Humas Aliansi Lampung Memanggil M. Aul mengatakan 1.000 mahasiswa beraksi menolak UU Cipta Kerja. Menurut Aul, berdasarkan konsolidasi yang telah dilakukan, tercatat ada sekitar 1.100 mahasiswa yang turun menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengatakan pemerintah membentuk Undang-Undang Cipta Kerja berawal dari tahun 2019 dengan adanya Omnibus Law yang prosesnya tidak melibatkan masyarakat. Bahkan sampai hari ini, Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat di dalamnya. Berikut keterangan dari pihak mahasiswa. Kepolisian untuk masuk ke dalam, yang mana kita ketahui bersama ini adalah rumah rakyat, rumah kita bersama. Tapi faktanya pada siang hari ini kita ditahan, kawan-kawan. Jadi untuk kami dari Humas Aliansi Lampung Memanggil melaporkan itu untuk siang hari ini. Dan tadi terjadi negosiasi, sedang terjadi jual beli terkait kita bisa masuk atau tidak. Harapannya kita dapat masuk ke rumah rakyat ini, kawan-kawan. Terima kasih. Tuntutannya apa, Bang? Tuntutannya kita hari ini mencabut UU Cipta Kerja, yang mana berawal dari 2019, dari Omnibus hingga hari ini disahkan tanpa ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Hari ini kita bersama, kita atas keresahan bersama, kita hadir di gedung DPRD ini untuk mencabut UU Cipta Kerja, yang mana aksi ini tidak hanya di daerah tapi juga untuk nasional. Kita serentakkan, kan? Kalau aksi ini ditolak, apakah ada aksi lanjutan? Pasti ada, kami akan terus ada yang berlipat ganda. Kalau betul urgen untuk masa hari ini sekitar di 1.100 lebih. Tadi ada tambahan dari kawan-kawan mahasiswa lain. urgensi dengan ditolaknya Undang-Undang Cipta Kerja apa sih? Banyak sekali, Bang. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja banyaknya hak-hak pekerja, hak wanita serta hak-hak lingkungan yang dirampas. Salah satunya kesejahteraan pekerja terkait upah, terkait jam kerja, terkait cuti istirahat dan sebagainya yang mana tidak menyesuaikan manusia, khususnya rakyat di kalangan bawah. Dan juga untuk perempuan dikuranginya hak-hak terkait libur ketika emang ada hal-hal tendensi yang bersifat kewanitaan. Gitu, Bang. Dengan adanya kondisi seperti ini, Bang, apa kita akan terus mendesak masuk seperti apa? Terus kita akan terus mendesak masuk hingga tuntutan kita dan aksi goal kita hari ini tercapai. Oke, cukup. Dengan siapa namanya? Aul. Aul aja, Bang. Nama lengkapnya siapa? Aul aja, Aul. Mahasiswa fakultas? Bukan mahasiswa. Mahasiswa. Asal mana? Aul dari Humas Polda. Oke.
Paul ya? Polda Lampung amankan 22 tersangka kasus narkoba selama 3 bulan. Aparat kepolisian daerah mengamankan 22 tersangka dari ungkap kasus narkoba dalam kurun waktu 3 bulan terhitung mulai Januari hingga akhir Maret 2023. Hal tersebut dikemukakan Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad saat menggelar konferensi pers di Mapolda Lampung pada Kamis 30 Maret 2023. Ia mengatakan ada 22 pelaku kejahatan tindak pidana narkoba yang berhasil dicokok Polda Lampung dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Puluhan tersangka menurut Pandra diamankan dengan tempat berbeda-beda sejak bulan Januari kemarin. Menurutnya polisi akan terus menindak peredaran narkoba di Provinsi Lampung. Dan dari 22 tersangka yang ditangkap, Polda Lampung berhasil mengungkap 65 kg ganja, 102,7 kg sabu, hingga 4.937 butir ekstasi. Pandra mengaku total kasus narkoba yang diungkap ada sekitar 9 kasus. Ia menambahkan polisi juga telah mengamankan uang dari para puluhan tersangka sebesar 738 juta rupiah. Selain itu, dari jumlah total barang bukti apabila dinilai secara ekonomi sebesar 155 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi telah menyelamatkan sebanyak 480.737 jiwa. GPS Kolar berhasil dipasang ke gajah liar kelompok Jambul di Suwoh, Lampung Barat. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama dengan BKSDA Bengkulu serta Mitra Repong Indonesia, YKWS, Pili, WCS, dan Yabi berhasil memasangkan GPS Kolar ke salah satu gajah liar kelompok Jambul di Suwoh, Lampung Barat. Kegiatan itu dilakukan pada Rabu 29 Maret 2023 sore saat gajah liar kelompok Jambul yang berjumlah 6 ekor berada di Gunung Gede dan Gunung Mas, Pekon Sukamarga, Suwoh, Lampung Barat. Pemasangan GPS Kolar dilakukan guna mengetahui informasi terkait dengan keberadaan gajah-gajah tersebut yang nantinya dapat memudahkan petugas dalam penggiringan dan penghalauan. Kegiatan pemasangan pun berlangsung selama 2 hari dan dipimpin langsung oleh Kepala SPTN Wilayah 3 Kroi BPTN Wilayah 2 Liwa Maris Feryadi. Dokter hewan yang tergabung di dalam tim adalah Dr. Erni Suyanti mengatakan di hari pertama pada Selasa 24 Maret 2023, tim sempat mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan gajah liar kelompok Jambul yang menjadi target tidak memberikan respon pembiusan yang baik sehingga hasil efek bius tidak bekerja maksimal. Karena masalah tersebutlah akhirnya tim harus melakukan penembakan obat bius sebanyak 3 kali, namun hal itu juga masih belum berhasil. Menurut Erni, pada Kamis 30 Maret 2023, penembakan obat bius pertama dosis anestesi kombinasi obat Shilazin dan ketamin HCl, gajah belum terbius sempurna. Sehingga dilakukan penambahan dosis suplemen dengan kombinasi obat yang sama. Meski sudah dilakukan sebanyak 3 kali percobaan, pembiusan masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan adanya gangguan dari gajah lain yang berusaha membangunkannya, sehingga kondisi lingkungan jadi gaduh. Kemudian pada Rabu pagi pemasangan GPS Kolar dimulai dengan mengganti target gajah dan akhirnya senapan bius berhasil ditembakkan ke gajah liar betina dewasa kelompok Jambul pada pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Namun gajah belum terbius sempurna sehingga dilakukan pemberian dosis suplemen pada pukul 13:05 waktu Indonesia Barat agar gajah bisa didekati dengan aman. Setelah aman, proses pemasangan GPS Kolar dilakukan kurang lebih selama 25 menit. Dan berdasarkan pengukuran morfometri tubuh gajah, pada gajah yang dipasang GPS Kolar berat badannya adalah 3.189 kg, tinggi bahu 223 cm, lingkar dada 382 cm dan diberi nama Ramadhani. Kemudian Erni juga melakukan koleksi sampel darah untuk pemeriksaan DNA, hematologi, dan kimia darah guna mengetahui kondisi kesehatan secara umum.
Mulai 3 April 2023, pemerintah Provinsi Lampung berikan diskon pajak kendaraan. Bapenda Pemprov Lampung akan memberikan keringanan pajak atau dikenal dengan istilah pemutihan kendaraan bermotor yang berlangsung hingga September 2023 mendatang. Kepala Bapenda Pemprov Lampung Adi Erlansyah mengatakan, keringanan atau pemutihan pajak bermotor tersebut sampai dengan 6 bulan ke depan. Bapenda juga menyebutkan, keringanan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Pergub nomor 6 tahun 2023 tentang keringanan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB pada tahun 2023. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Pergub tentang keringanan pajak, di mana mulai 3 April 2023 akan diterapkan program tersebut. Adi mengatakan pihaknya memberikan pembebasan BBNKB bea balik nama kendaraan kedua yang sudah dijual. Kemudian, penghapusan denda terhadap tunggakan pokok pajak, pengurangan tunggakan pokok pajak tahun ketiga, keempat, kelima, hingga ke belakang. PJ Bupati Pringsewu ini mengatakan wajib pajak yang ikut keringanan ini wajib membayar pajak full untuk 2 tahun tunggakan dan 1 tahun berjalan. Menurutnya, pihaknya tidak ingin program seperti ini menjadi kontraproduktif, membuat orang tidak patuh pajak. Sehingga wajib pajak harus bayar pokok pajak 2 tahun tertunda dan tahun berjalan. Lalu sisanya ke belakang selama tahun ketiga, keempat, dan kelima diberikan keringanan untuk pokok pajaknya. Adapun besarannya dibagi ada 2 kelompok berdasarkan kelas kendaraan dan tidak berlaku untuk kendaraan dinas. Pelaksanaan program ini di Bandar Lampung diberlakukan secara online, sedangkan di daerah lain bisa langsung datang ke Samsat. Kata Adi, nanti akan ada krisis center termasuk masyarakat yang tidak bisa bayar online, bisa langsung datang ke Samsat, jadi bisa memilih hari apa ingin mengurus pajak tersebut. Berikut keterangan dari pihak terkait. Ada orang yang nunggu bayar pajak kalau ada pemutihannya jangan terjadi nggak itu? Dan juga yang kemarin itu 2021 dia nggak bayar lagi di 2022 nunggu kalau ada pemutihan ya. Nah dengan program ini nggak bisa lolos 2022 juga harus bayar. Cuman Kita mendidik kan? dendanya enggak. Dendanya juga ya, dendanya juga. Nah, jadi dia membayar pokok pajak 2 tahun yang tertunda 3 tahun berjalan. Nah sisanya ke belakang itu selama tahun yang ketiga, keempat, dan kelima itu diberikan keringanan untuk pokok pajaknya. Yang besarannya itu dibagi ada kelompok-kelompoknya, dibagi 3. Ada yang diberikan keringanan paling tinggi 70%, berarti kalau 70% hanya harus bayarnya cuma 30%. Ada yang diberikan keringanannya 60%, bayarnya 40%. Ada yang diberikan keringanannya 50%, berarti dia bayar 50%. Nah, pembagian itu diberikan sesuai dengan kelas kendaraan. Jadi ini juga kalau ini kan juga sama dengan kita melihat kemampuan wajib pajak gitu ya. Jadi kalau kendaraan mewah itu pasti dimiliki ya asumsinya dimiliki orang yang kemampuan keuangannya tinggi kan gitu. Dia diberi keringanannya nggak terlalu besar. Tapi Berita selanjutnya, Damkar Mat Lampung Selatan berhasil evakuasi biawak sepanjang 1 meter di dapur rumah warga. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat Kabupaten Lampung Selatan berhasil mengevakuasi seekor biawak di rumah warga di Dermaga Bom Kalianda pada Rabu 29 Maret 2023. Seekor biawak itu dilaporkan warga bernama Ali, berada di dapur rumahnya di Dermaga Bum, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 29 Maret 2023 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Diketahui seekor biawak yang berada di dapur rumah Ali di Dermaga Bum Kalianda, Lampung Selatan memiliki panjang sekitar 1 meter. Kepala Dinas Damkar Mat Lampung Selatan M. Sefri Masdian membenarkan pihaknya telah mengevakuasi biawak dari rumah warga di Dermaga Bum. Setelah mendapat laporan dari warga terkait adanya biawak, petugas dari Posko Kalianda langsung bergegas meluncur menuju lokasi. Sefri mengatakan 6 personil menggunakan 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung menuju rumah warga yang terdapat biawak tersebut. Jarak posko dan rumah warga yang tidak begitu jauh hanya 5 menit saja. Petugas mengenakan jaket pelindung dan sarung tangan langsung mencari keberadaan biawak. Tak butuh waktu lama,
Akhirnya petugas menemukan keberadaan biawak yang ternyata berada di bawah meja kompor. Sefri menjelaskan panjang dari biawak itu kurang lebih 1 meter dan petugas memasukkan biawak tersebut ke dalam sebuah karung. Lalu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, proses penangkapan seekor biawak pun dinyatakan selesai. Kemudian petugas kembali ke posko Kalianda dengan membawa biawak tersebut. Gelar bazar di Lampung City Mall Matahari beri diskon hingga 50%. Matahari Department Store gelar bazar di lantai lobi Lampung City Mall pada tanggal 25 Maret hingga 24 April 2023 mendatang. Supervisor Matahari Department Store Andre Aristo mengatakan, selama bazar berlangsung ada banyak promo menarik yang diberikan. Promonya adalah diskon hingga 50% untuk sepatu anak Fladeo Kids, pakaian anak Cardinal Kids, dan pakaian pria Cardinal Casual. Promo selanjutnya adalah sandal pria Fladeo Men, harga spesial Rp100.900. Semua sandal wanita Fladeo Ladies, harga spesial Rp159.900. Sepatu wanita Cardinal Shoes Ladies dan sepatu pria Cardinal Shoes Men, harga spesial hanya Rp199.900. Lalu ada sandal dan sepatu wanita La Viola, harga spesial Rp179.900 sampai Rp279.900. Celana jeans wanita Cardinal Girl harga spesial yakni Rp189.900 sampai Rp229.900. Kemudian ada juga celana jeans pria Cardinal harga spesial hanya Rp198.900. Kemeja pria Cardinal formal harga spesial Rp225.000. Selain itu ada juga program undian berhadiah THR atau terpikat hadiah Ramadan yang berlaku nasional. Dalam undian berhadiah itu belanja minimal Rp500.000 dalam satu struk selama periode 1 Maret hingga 30 April 2023 berhak mendapatkan satu nomor undian Lucky Draw. Namun kata Andre pada Rabu 29 Maret 2023, jika belanja menggunakan member Matahari Rewards dapat 2 nomor undian. Jika belanja menggunakan Kredivo serta kartu kredit dan debit BCA, dapat tambahan 2 nomor undian Lucky Draw. Jika dalam struk ada produk Watch Out dan 3 set juga dapat tambahan 2 nomor undian Lucky Draw. Nomor undian Lucky Draw itu akan diundi pada tanggal 25 Mei 2023 mendatang. Hadiah utama dalam pengundian ini adalah 1 unit Toyota Alphard. Ada juga hadiah 9 Toyota Race, 100 unit smartphone Vivo, dan 500 voucher belanja Matahari, masing-masing senilai Rp500.000. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk saksikan tayangan menarik dan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.